Selamat menyaksikan. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Kartini tumbuh di tengah keluarga bangsawan Jawa yang memiliki pandangan modern tentang pendidikan. Raden Ajeng Kartini sangat peduli terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesempatan untuk belajar yang setara dengan pria. Meskipun Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga yang terpandang, ia merasa prihatin dengan keterbatasan akses perempuan untuk bersekolah dan mengembangkan diri. Melalui surat-surat yang ia tulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Kartini menyuarakan keinginannya untuk memberdayakan perempuan. Pemikiran Kartini tentang emansipasi dan hak-hak perempuan dituangkan dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini menikah pada usia 24 tahun, tetapi ia tetap melanjutkan perjuangannya dalam mendirikan sekolah bagi perempuan Jepara. Hingga kini, sosok Kartini dikenang setiap tahun pada tanggal 21 April sebagai Hari Kartini, serta sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia untuk kesetaraan ini. Hai, aku Alia Teviani. Hai, aku Vanina Agustin. Hai, aku Dinda Lizan. Aduh. Hai, aku Cinta Kirana. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung tanggal 4 Desember 1885 dan meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947. Dia adalah sosok perintis pendidikan bagi kaum wanita. Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Kita harus berani bermimpi untuk mewujudkan impian kita. Pendidikan adalah kunci kehidupan untuk menuju ke jalan yang lebih baik dan lebih bermakna. Sekian, terima kasih. Pahlawan yang akan kami perkenalkan pada video kami kali ini adalah pahlawan yang bernama Martha Christina Tiahahu. Dia seorang pahlawan yang berasal dari Maluku pada tahun 1800. Dia seseorang yang gigih melawan para penjajah Belanda pada masanya. Walaupun Martha tertangkap dalam penjara, semangatnya tidak pernah padam. Mati dalam usia 18 tahun merupakan suatu kehormatan baginya. Sebagai seorang wanita, Martha memiliki sosok pejuang, tak kenal lelah dan berani. Hingga kini Martha Christina Tiahahu dikenang sebagai pahlawan nasional. Banyak jasa-jasanya yang dilakukan oleh Martha Christina Tiahahu. Mungkin itu saja dari kami. Sekian. Nyadin lahir pada 1848 di Aceh, adalah sosok yang terukir dalam sejarah sebagai lambang perlawanan yang tak lekang oleh waktu. Lahir dalam keluarga bangsawan, ia dibesarkan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kebangsawanan yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan keberanian. Sejak kecil, ia sudah dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, menjadikannya sosok yang kuat, teguh dan tak tergoyahkan dalam keyakinan, seperti pohon yang tumbuh kokoh meski dihantam oleh angin kencang. Setelah suaminya Teku Umar gugur pada 1873 dalam pertempuran melawan Belanda, Cut Nyadin tidak membiarkan kesedihan merenggut semangat juangnya. Seperti batu karang yang tetap teguh meski digempur ombak, semangatnya bangkit dari duka dan mengobarkan api perlawanan. Dengan tekad yang tak terbendung, ia menggenggam pedang perjuangan dengan tangan yang kokoh, memimpin pasukan melalui medan pertempuran yang penuh liku dan darah. Sebagai pemimpin, Cut Nyadin memanfaatkan kecerdikannya yang luar biasa, menjadikan hutan Aceh yang lebat bagaikan labirin tak terjamah. Pasukannya bergerak cepat, lincah, dan sulit dipahami, seperti bayangan yang menyelinap di antara pohon-pohon, tak tampak namun mematikan. Ia tahu benar bahwa melawan musuh yang lebih kuat,
memalukan akal dan keberanian yang tak kenal takut, seperti air yang mengalir lembut namun dapat mengikis batu keras di sepanjang perjalanannya. Namun, perlawanan Cut Nyak tidak hanya melibatkan laki-laki. Ia dengan bijaksana mengangkat perempuan Aceh yang sebelumnya hanya dikenal sebagai penjaga rumah untuk terdiri sejajar dengan para pejuang laki-laki, seperti bunga yang mekar di padang pasir yang tandus. Ia mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam perjuangan. Dengan tangan lembut namun hati sekeras baja, Cut Nyak menginspirasi perempuan untuk menjadi tulang punggung perlawanan, tak hanya dalam menjaga tetapi juga dalam bertempur. Namun, meski perlawanan yang tak kenal lelah terus berlangsung, kekuatan Belanda akhirnya mampu menundukkan Aceh. Pada 1905, setelah pengejaran yang tanpa henti, Cut Nyak ditangkap dan dipenjarakan di Sumatera Selatan. Seperti burung yang kehilangan sayapnya, tubuhnya semakin rapuh. Terkurung dalam penjara yang penuh derita, namun meski tubuhnya rapuh, semangatnya tetap hidup seperti api kecil yang tak pernah padam meski dikelilingi oleh gelapnya malam. Cut Nyak akhirnya meninggal pada 1908 dalam kesendirian, tetapi perjuangannya tetap mengalun dalam sejarah seperti lagu yang abadi. Namanya tak tertulis di tanah Aceh, tetapi juga membakar dalam hati setiap orang yang mengenalnya. Ia menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan pengorbanan pada akhir. Mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan karya seni yang dibangun dengan darah, keringat, dan tekad yang tak kenal henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok Insinyur Soekarno mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Di sini kami akan menceritakan sedikit profil mengenai Insinyur Soekarno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Desri Aprilianti. Saya Lucia Destiani. Saya Marela Kalula. Saya Sani Fauzia. Selamat menyaksikan. Insinyur Soekarno adalah tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno adalah peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Apalagi Insinyur Soekarno adalah sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden pertama di Indonesia. Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Bahkan kehebatannya tidak hanya dikenal di dalam negeri, namun sampai internasional. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dia memberikan banyak teladan, tenaga, pemikiran, dan mempertaruhkan jiwa bagi bangsa. Semasa hidupnya, Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan dari gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam negeri dan di luar negeri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedikasi Fatmawati dalam menjahit bendera merah putih merupakan simbol keteguhan dan cinta tanah air. Di tengah keterbatasan dan masa penjajahan Jepang yang penuh tekanan, Fatmawati berusaha mencari kain yang sesuai untuk bendera. Ia menjahitnya dengan tangan sendiri dan menunjukkan ketelitian serta semangat besar demi kemerdekaan. Bendera merah